Kemarin Ultra Boost itu gue kasih angka 9 dari 10. Kanki Tsunagari ini mau nggak mau harus gue kasih ancaman besar Adidas dari brand lokal. Siapa lagi kalau bukan Kanki. Kali ini kita akan bedah sepatu kedua dari Kanki. Langsung aja kita gas! Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita udah kedatangan sepatu kedua dari Kanki. Kalau kemarin kita udah bedah story Honjo dari Kanki, kali ini kita punya story Tsunagari. Langsung aja kita unboxing. Boxnya sama aja, standar Kanki. Isiannya juga kayak gini lah, kurang lebih gak ada yang bener-bener spesial banget. Ya wajar, sepatu di harga 300 ribuan. Menurut gua, bagian paling spesial di sepatu ini tuh justru sepatunya sendiri. Gak peduli deh mau boxnya kayak gimana, selama kalian bisa dapat sepatu kualitas kayak gini di harga yang sangat oke. Gue bisa bilang harganya sangat oke, kenapa? Karena harganya itu cuman 300 ribuan aja, 318 ribu to be exact kalau ada di sini. Jujur habis bedah Kanki kemarin, gue lebih excited lagi buat bedah sepatu yang kedua ini. Kenapa? Karena gue bener-bener terkejut sama kualitasnya Kanki. Kalau kalian ingat, gue kasih rating 8 lah dari 10 untuk Kanki yang kemarin, mengingat harga, kualitas, dan performanya dibandingkan dengan Ultra Boost yang di angka 9 bener-bener mengejar dengan tipis. Dan kali ini gue dapet sepatu yang kelihatannya lebih performance oriented. Kelihatannya loh ya, gue nggak tahu bener atau enggaknya. Yang jelas dari shapingnya ini udah sepatu running banget. Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak yakin. Nanti kita akan bahas ya. Dan beberapa detail-detailnya menurut gue lebih menarik daripada yang kemarin. Kemudian dari fittingnya, feeling gue ini juga termasuk wide ya, kayak Kanki yang kemarin. Jadi artinya buat kamu-kamu yang punya kaki lebar, harusnya cukup dimanjain dengan fitting sepatu ini. Karena kita tes sendiri di kantor, beberapa orang yang pakai size 41, biasanya mereka harus naik ke size 42 untuk brand lokal, sedangkan di sepatu ini, mereka bisa true to size, dan ini sepatunya 42 ya. Kerasa lumayan banget ada gap di lebar sininya. Kemudian dari solnya juga kalau kalian lihat nggak plek-plekan bus banget, dan ini yang gue suka ya, karena nggak plek-plekan niru banget lah. Meskipun gue ngelihat beberapa kemungkinan ini material-material yang mirip dengan yang digunakan Kanki kemarin. Apakah bahan eTPU juga sama seperti kemarin atau bukan? Gue nggak tahu. Yang jelas feel gue waktu pegang itu sedikit lebih empuk dibanding kemarin. Nanti langsung kita tes aja. So, biar nggak perlu lama-lama lagi nunggu, langsung aja kita bedah. Ini dia, Kanki Tsunagari. Gue lumayan happy karena ngebedahnya nggak sesusah Kanki Story Hojo kemarin. Yang kemarin itu bener-bener luar biasa. Dan ini ya agak sulit tapi nggak terlalu menantang ya. Wajar karena soalnya didominasi sama modelan kayak gini ya. Kayak Ultra Boost gini, udah pasti empuk dan nggak tahan sama yang tajam-tajam. Anyway, kita mau bahas dari bahan uppernya dulu. Nah, bagian pertama, talinya. Ini talinya biasa aja. Gak ada yang spesial dari tali ini. Ini sama aja kayak sepatu di bawah sejutaan yang kalian bisa temuin. Bahkan beberapa sepatu di atas sejuta masih pakai tali beginian. No problemo sih, cuman kalau gue sih jadi kalian, gue akan ganti tali ini dengan tali elastis. Kenapa? Kalau ini emang sepatu yang lebih ke arah performance, menurut gue sih lebih enak kalau talinya juga tali elastis. Tapi ya itu preferensi pribadi sih. Kemudian bahan dari uppernya yang langsung menarik perhatian gue itu adalah dua lapisan ini. Jadi kalau kalian lihat, ini ada dua lapisan. Yang pertama ini mesh yang harusnya punya breathability cukup bagus karena lubangnya itu lumayan banyak. Tapi yang bikin gue bingung, kenapa dia harus pakai dua lapisan? Dan yang lapisan atasnya ini, pori-porinya atau lubang-lubangnya itu nggak terlalu banyak dibanding yang bawah. Otomatis sepatunya tuh nggak seadem itu. Ya, gue
memperkirakan. Sepertinya Kangki melakukan ini biar sepatunya lebih berstruktur dan lebih tebal aja kali ya, nggak terlalu tipis. Karena kalau cuman selapis doang mesh, itu rasanya kayak pakai kaos kaki aja nggak sih? Oke, prime knitnya Ultra Boost itu emang cuman selapis, tapi tebalnya agak lumayan dibanding ini. Dua lapis ini pun masih kalah tebal sama prime knitnya Ultra Boost. Dan kalau soal breathability, mau nggak mau gue tetap akan bandingin dengan Ultra Boost karena itu adalah salah satu sepatu dengan breathability yang cukup cakep menurut gue ya. Dari hasil tes breathability, Tsunagari ini perform ya lumayan bagus sebenarnya. Karena dari asap yang kita masukin, hampir semuanya itu bisa keluar dengan ya cukup baik lah. Tapi nggak sebagus Story Honjo yang kemarin kita tes. Kenapa? Karena dugaan gue adalah bagian mesh yang atasnya ini agak nahan. Beda dengan Ultra Boost, asap yang kita masukin langsung keluar begitu aja yang nandain sirkulasi udaranya benar-benar bagus. Artinya kalau soal adem dan sirkulasi udara, sepatu ini jauh kalah sama Adidas Ultra Boost. Tapi jangan lupa harganya itu ya cuman sekitar 10%-nya aja. Terus kita cek bagian yang lain ya. Hampir bisa dibilang nggak ada padding-padding ekstra di sini, nggak ada yang support gimana banget di bagian uppernya. Cuman pas megangnya lumayan nice aja sih bagian ini. Ini ada semacam plastik halus di bagian ini. Ya kalau kalian pegang dan ngerasain lumayan oke lah. Dan rasanya kayaknya gue belum pernah nemu sepatu 300-an yang rasa feel touch-nya itu kayak gini. Ini rasanya cukup premium dan cukup oke loh dibanding sepatu-sepatu di angka 300 ribuan yang lain. Kemudian bagian lidahnya juga nggak super spesial, standar aja, dikasih sedikit padding busa di sini. Begitupun bagian ininya ya, bagian pas kaki masuknya ini ya cuma dikasih padding busa sedikit aja. Kalau kita lihat tebalnya itu kira-kira segini, ini oke lah, nggak buruk-buruk amat juga. Karena ya kalau diperbandingin dengan Adidas itu lebih tipis, jauh lebih tipis daripada ini. Nggak ada paddingnya sama sekali di upper. Sedangkan kalau di lidahnya itu kurang lebih segini. Anyway, nggak apa-apa, menurut gue ini bukan masalah yang besar. Jujur kalau ditanya soal uppernya, gue lebih suka Tsunagari ini daripada Honjo. Kenapa? Ya faktor pertama karena feel pegangnya yang lebih premium, lebih halus, dan rasa-rasanya kok kayaknya ya untuk dipakai berolahraga, gue akan lebih nyaman dengan yang ini. Ya meskipun tipis, tapi feel-nya itu nggak bohong, halusnya itu nggak bohong. Dibanding ini yang kalau kalian pegang feel-nya itu masih agak-agak kasar. Ya meskipun mungkin aja kalian ketika workout pakai kaos kaki lagi. Tapi jujur gue membayangkan ketika berlari pakai sepatu ini atau sepatu ini dan kaki gue harus bergesekan dengan bagian dalamnya, yang jelas kaki gue akan lebih nyaman dengan bagian uppernya Tsunagari ini. Selanjutnya, gue juga harus memuji kualitas finishingnya Kangki. Ini cakep banget sih. Strobel stitch-nya rapi, bener-bener bagus. Gap-nya juga kira-kira hampir rata lah semuanya. Hampir rata ya. Ada beberapa yang nggak rata jahitannya, tapi menurut gue it's okay sih. Sepertinya beberapa bagian di ujungnya ini dibikin lebih sempit untuk ngejaga biar nggak cepat menganga di bagian depannya. Jadi bisa dibilang bagian depannya ini 2 kali lipat lebih rapat jahitannya ya daripada bagian-bagian sampingnya. Ya menurut gue ini salah satu nice touch juga sih buat Kangki. Good job Kangki, terus tingkatkan. Bagian insole sendiri ini juga menurut gue cukup menarik ya karena tebelnya ya seperti kemarin. Kalau teman-teman ingat kita bahas sepatu ini kurang lebih insolnya sama persis. Lumayan tebal, lumayan empuk. Ya artinya kalau kalian pakai jalan lama-lama, selain kebantu dengan empuknya insole ini, solnya juga cukup empuk. Sangat empuk malah kalau bisa dibilang. Selain beberapa bagian di uppernya tadi, gue notice sesuatu yang sangat menarik di bagian ini. Nah, kalau kalian pengen tahu ini tuh fungsinya apa sih? Ini tuh semacam support buat arc-nya kalian. Ini tuh lumayan panjang dan ini tuh nge-support banget bagian tengah kaki kamu. Artinya, arc-nya kaki kamu itu nggak gampang collapse dan nggak gampang capek berkat adanya sepatu ini. Dan buat kamu yang suka nge-gym, sepatu ini tuh lebih cocok daripada Honjo yang kemarin, karena Honjo tuh nggak ada bagian ininya sama sekali. Kenapa? Karena buat kamu yang suka nge-gym, kaki yang flat itu hukumnya wajib untuk membentuk kuda-kuda yang bagus dan menghindari cedera. Sedangkan di Honjo kemarin, ini tuh sama sekali nggak ada dan dipastikan kaki kamu itu tidak akan lurus, melainkan melengkung di dalam sepatu ini. Beda cerita dengan Tsunagari ini. Dengan adanya platnya ini, kaki kamu itu akan cenderung lebih lurus. Nggak lurus 100%, iya, tapi lebih baik daripada si
Honjo ini. Good job sekali lagi buat Kanki. Tapi gimana buat running? Jujur gue nggak bisa ngetes sendiri sepatu ini karena ini bukan ukuran gue. Tapi gue minta bantuan temen gue yang pelari untuk mengetes performanya seperti apa saat dipakai olahraga. Kalian bisa lihat bounce-nya itu cakep banget, bahkan menyaingi Adidas, dan secara performa untuk dipakai olahraga seperti lompat, lari-lari santai, jogging, ini tuh sangat mumpuni sekali. Ya sebenarnya agak 11-12 sih dengan Honjo kemarin, cuman yang Honjo ini gue agak ragu untuk pakai lari karena kerasnya si soalnya ini. Sedangkan kalau yang ini jujur gue lebih berani pakai lari, tapi gue juga masih meragukan kemampuannya untuk bisa lari maraton jarak jauh. Dari tes tekuknya, gue nggak yakin sepatu ini cukup nyaman dipakai nekuk lama-lama dengan posisi berlari kayak gitu. Tapi who knows, buat kalian yang udah pernah coba lari di atas 10 kilo, mungkin bisa tinggalin komentarnya di bawah. Satu hal menarik lagi dari performanya ini, rupa-rupanya plat ini tuh ngebantu kasih kalian tambahan energy return. Coba kalian lihat sendiri gimana setelah dia nekuk. Lumayan loh. Gua rasa dengan plat ini, Kanki tuh berharap bisa ngasih tambahan performa seperti apa yang dilakukan plat karbon pada sepatu-sepatu yang dilapisin plat karbon. Tapi, jangan harap kalian akan dapat performa yang sama dengan plat karbon. Jauh banget. Tapi seenggaknya ini membantu ketimbang cuman sol empuk biasa. Soal ketebalan, di titik tertebalnya itu kira-kira segini. Ini lumayan banget, nggak buruk, sama sekali nggak buruk, sama lah dengan Honjo kemarin. Artinya kalian bisa dapat keempukan yang sama nih kalau berdiri atau lari dalam jangka waktu yang sama dengan sepatu ini. Tapi soal keempukan ini, mari kita buktikan dengan durometer. FYI, angka durometer makin kecil itu artinya makin empuk ya. Dan sesuai perkiraan, Tsunagari ini lebih empuk daripada Honjo. Ya, meskipun bedanya nggak terlalu jauh, tapi lumayan banget buat kalian yang butuh buat berdiri lama, jalan, atau lain sebagainya. Karena dari pegang aja, gue langsung nyadar kalau ini lebih ringan daripada Honjo kemarin. Mungkin aja ini on par dengan Adidas. Kita lihat aja dulu ya. Ya, sebenarnya sesuai perkiraan gue memang bener ini lebih ringan, dan bahkan menurut gue kayaknya kalau punya ukuran yang sama bisa on par ringannya dengan Adidas Ultra Boost. Bahkan jangan-jangan bisa lebih ringan lagi. FYI, Ultra Boost yang kita punya di sini itu ukurannya 46, sedangkan dua kaki yang kita punya di sini ukurannya 42. Cukup impresif sih sebenarnya dengan berat segitu, kalian bisa dapat sepatu yang bisa dipakai untuk kebutuhan performa tinggi seperti lari. Karena sepatu empuk biasanya butuh sol tebal, dan sol tebal biasanya nggak ringan. Tadi itu soal keempukannya, tapi untuk performanya kayak gimana? Kita udah uji sepatu ini head to head dengan Ultra Boost, dan hasilnya bikin geleng-geleng kepala. Bener-bener bersaing ketat dengan Ultra Boost. Dan secara performa juga ketika kita pakai buat olahraga, mulai dari jumping rope dan lari-lari kecil, bounce yang didapatkan rasa-rasanya itu sedikit lebih baik bahkan daripada Ultra Boost. Ini bener-bener mengerikan, ada sepertinya terancam dengan keberadaan Kanki. Gak berlebihan kayaknya kalau gue bilang kayak gitu kan. Dan sekarang gue harus kasih rating buat sepatu ini, dan jujur gue agak-agak gak ikhlas. Karena kalau kalian ingat kemarin Ultra Boost itu gue kasih angka 9 dari 10. Kanki Tsunagari ini mau nggak mau harus gue kasih 8,5 dari 10. Mengingat kualitasnya, pemilihan material, dan lebih berat ke performa model serta finishingnya yang bener-bener menurut gue sangat luar biasa untuk kelas 300.000. Gak kebayang kalau Kanki bikin sepatu yang lebih premium lagi, kualitas lebih baik, hasilnya bakal kayak gimana. Kanki, gue tunggu lu bikin sepatu kayak gitu, siapa tahu kalian bahkan bisa ngalahin kelas-kelasnya Nike dan Adidas, bener-bener ngalahin. Akhir kata, sepatu ini buat siapa? Buat kamu yang seneng yang nge-gym, jogging, lari-lari tipis atau jumping rope, ya olahraganya bukan yang high performance banget, tapi nggak pengen spending terlalu banyak untuk sepatu olahraga, ini adalah sepatu yang cocok buat kalian. Hanya dengan 300 ribuan aja, ini bener-bener di luar nalar. Dan buat brand lokal lain, kayaknya harus gigit jari. Sepertinya pemenang kancah persaingan di bidang lokal pride ini adalah Kanki. Gila, menang telak dengan semua teknologi yang dia punya, semua finishingnya dengan sangat-sangat considerate sekali dengan semua kondisi orang Indonesia. Saran gue nggak usah ragu buat kop sepatu ini bener-bener mantep banget. Dan jujur, gue berani bilang ini adalah sepatu terbaik di kelas harga segitu yang pernah kita bedah selama segmen ini berlangsung. Nah, itu aja tadi bedah sepatu kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
Dan tinggalin juga komen, sepatu apa lagi yang harusnya kita bedah di lain waktu. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.